kita bertumbuh di dalam keluarga-keluarga kita dengan kekayaan rohani yang mampu memancarkan kasih, sukacita, kedamaian, dan pengampunan itu dimanapun kita berada. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Timotius dan Titus. Santo Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Santo Paulus dalam perjalanan misinya. Ia lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil, di daratan Turki. Ayahnya seorang kafir, sedangkan Eunike, ibunya, beragama Yahudi. Bersama ibunya dan Louis, neneknya, Timotius bertobat menjadi Kristen. Bisa kita baca di dalam 2 Timotius bab 1 ayat 5. Pada saat kunjungan Santo Paulus ke Likaonia, Titus juga menjadi rekan seperjalanan Paulus. Ia berasal dari Antiokhia di Asia Kecil. Titus lahir dan tumbuh dalam keluarga kafir. Pewartaan Santo Paulus membuat Titus bertobat dan kelak menjadi pengikut Kristus, serta menemani Paulus ke Yerusalem dalam menghadiri konsili tentang hukum Musa. Semangatnya dalam mewartakan Injil dan melayani orang-orang Kristen menjadikan Titus diangkat menjadi uskup di Kreta. Kreta itu adalah masuk wilayah Yunani. Titus meninggal di Kreta. Timotius dan Titus adalah murid yang disayangi dan dipercaya oleh Paulus dan menjadi rekan seperjalanan Paulus dalam pewartaannya. Hal ini disebabkan karena Timotius dan Titus menjadi tokoh yang sangat penting dalam tugas pewartaan pada masa gereja perdana. Timotius dan Titus memiliki suatu kesamaan, yakni berasal dari keluarga kafir yang awalnya menolak ajaran Yesus Kristus. Pewartaan Santo Paulus justru mempertobatkan keduanya, bahkan memilih menjadi saksi Kristus dan menjadi rekan seperjalanan dalam pewartaan Injil oleh Santo Paulus. Timotius dan Titus menjadi model dalam karya kerasulan. Mereka menjadi saksi Kristus dan mengikuti nasihat Paulus dalam memberitakan Injil. Dalam suratnya, Paulus mendesak Timotius dan Titus, "Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran." Hal ini menjadi nasihat yang ditaati dan diimani oleh Timotius dan Titus dalam seluruh hidupnya, sehingga keduanya sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, Timotius dan Titus mengalami pertobatan dan pembaruan hidup karena mengalami penjumpaan dengan Paulus. Dan kita mau mengatakan bahwa peran keluarga di dalam pertumbuhan iman itu sangat penting. Kita harus
mengakui bahwa keluarga punya peran yang sentral di dalam pembangunan gereja. Ecclesia domestika, gereja rumah tangga, gereja kecil. Dari keluarga yang bertumbuh imannya akan menyuburkan gereja. Hal ini dialami oleh Timotius dan Titus. Keluarga yang bertumbuh di dalam iman. Kalau keluarga itu punya peran sentral di dalam perkembangan hidup gereja, maka kita memberikan perhatian pada pengembangan kehidupan rohani keluarga. Ada begitu banyak rencana pastoral yang berbasis keluarga, baik di tingkat kepausan, keuskupan, juga paroki-paroki. Namun alangkah pentingnya setiap keluarga melihat semuanya sebagai tanggung jawab pribadi yang harus diwujudkan di dalam kehidupan setiap hari. Mereka tidak hanya menjadi keluarga yang baik, tetapi membantu keluarga lain untuk mencintai Tuhan. Inilah nilai terdalam bagaimana keluarga-keluarga membawa berkat bagi orang lain. Sama seperti Paulus menobatkan Timotius dan Titus, mereka boleh mengalami rahmat Tuhan. Kita juga dipanggil, kita juga diundang untuk membagikan kekayaan rohani kita bagi orang-orang lain. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga kita bertumbuh di dalam keluarga-keluarga kita dengan kekayaan-kekayaan rohani yang mampu memancarkan kasih, sukacita, kedamaian, dan pengampunan itu dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian.